Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar modul 4, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini biasanya digunakan untuk menguji data yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Jadi ketika kita membuat suatu kuesioner, sebelum diberikan kepada responden atau disebar kepada responden, maka itu harus diujikan dulu. Ada dua pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu uji kelayakan, yang mana di sini yang diujikan adalah pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita menguji pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi dalam kuesioner yang akan kita ujikan tadi, itu sudah layak atau belum. Kemudian dikatakan layak atau di sini kalimatnya valid atau tidak valid gitu ya. Ketika dia dikatakan valid ketika R hitung kurang dari R tabel. Untuk mengetahui R tabel itu ditentukan atau ada syaratnya, yaitu DF. DF itu sama dengan N min K. N itu adalah jumlah responden, kemudian K itu kalau di sini jumlah pertanyaan yang akan diujikan. Kemudian alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Kemudian jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dia dikatakan valid. Kemudian kalau uji reliabilitas itu adalah uji keandalan. Yang diujikan adalah yang diuji di sini adalah respondennya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang kita buat itu, apakah sudah konsisten atau belum gitu ya. Nah, di sini syaratnya adalah ketika alfa hitung itu kurang dari 0,60 maka dikatakan tidak reliable. Jika alfa hitung lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Kemudian kita langsung masuk ke contoh. Di sini manajer rumah sakit Bersalin Mediana Yogyakarta melakukan penelitian terhadap pelayanan rumah sakit Bersalin. Maka daftar pertanyaan yang harus diisikan oleh 30 responden atau konsumen adalah sebagai berikut. Maka di sini dia membuat 5 butir pertanyaan mengenai manajemen rumah sakit Bersalin Mediana Yogyakarta, di mana 5 pertanyaan itu diujikan kepada 30 responden atau 30 pasien, atau di sini dikatakan konsumen ya. Ada 5 skala penilaian, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Sangat tidak setuju nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, netral nilainya 3, setuju nilainya 4, kemudian sangat setuju nilainya 5. Nah, kenapa harus ada nilai-nilai ini? Yang pertama bisa kita gantikan jadi nanti ketika menghitung itu yang dihitung dalam SPSS adalah nilai angkanya. Kemudian kita juga bisa memasukkan dalam data variabel, itu bisa dimasukkan sebagai values. Nah, ini ya, kalau yang ini dia tidak dituliskan valuesnya, namun nanti teman-teman bisa menuliskan valuesnya. Kalau kemarin kita ulas lagi terkait dengan jenis-jenis data gitu ya. Di sini ada data pertanyaan, skala pertanyaan ini, ya ini bertingkat ya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Maka data ini disebut sebagai data ordinal. Dia bertingkat, bertingkat. Diingat-ingat, ketika data itu bertingkat maka disebut sebagai data ordinal. Nah, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Membuka SPSS, kemudian kita membuat variabelnya di dalam variabel view, kemudian kita mengisikan datanya sebagai berikut. Ini diisikan ke data view. Langsung saja, ini kalau teman-teman sudah bisa copy paste ya, dari Excel maupun dari Word.
Nah, di sini saya sudah membuat variabel view-nya P1, P2, P3, P4, P5. Desimalnya dinolkan semua. Labelnya atau penjelasannya adalah di sini ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan pertanyaan kelima. Kemudian values-nya saya buat bertingkat, jadi digantikan langsung dengan angka. Itu kemudian data view-nya bisa langsung copy paste di paste di sini. Dimulai dari pastikan ini kursor kita di pojok atau di P1 baris ke-1. Sudah, dia ada 30 responden. Nah, kita mulai melakukan analisis. Klik menu analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Masukkan variabel P1, P2, P3, P4, dan P5 ke dalam kotak items. Kemudian klik tombol statistik. Pada bagian descriptive for, beri tanda centang checkbox scale if item delete, dan pilihlah yang lain pilihan yang lain tidak perlu dilakukan perubahan. Jadi ini diminta hanya satu. Kita mulai ya. Analyze, kemudian skill, kemudian reliability analysis. Nah, ini karena tadi saya sudah membuat ya, yang pertama tadi saya sudah praktek, jadi semuanya sudah ke kanan. Normalnya dia seperti ini, jadi masih di kotak sebelah kiri semua. Nah, ini semuanya dipindahkan ke sebelah kanan. Oke, kemudian klik statistik, kemudian nah ini yang dicentang scale if item delete. Kemudian yang lain biarkan, continue, kemudian oke. Nah, keluar dia outputnya. Di sini dikatakan n valid itu 30, kemudian exclude 0 atau 100% ya, n-nya benar semua atau datanya 30 benar semua, yaitu 100%, kemudian totalnya sama karena exclude-nya 0, jadi totalnya 30. Kemudian nilai alfanya di sini 0,841. Untuk apa nilai alfa ini? Yaitu untuk nanti untuk mengetahui nilai dari yang kita menggunakan alfa di sini, nilai reliability-nya. Namun kita ke uji validitasnya dulu. Pertanyaan pertama ini 0,816 nilai dari R hitungnya. Atau di sini ya, R hitung yang ini. R hitung itu yang ini 0,627. Pertanyaan kedua 0,692, pertanyaan ketiga 0,584, pertanyaan keempat 0,621, pertanyaan kelima 0,736. Kemudian kita bandingkan. Sebentar, ada tabel, ada namanya tabel R ya. Di modulnya sudah saya sertakan tabel R. Nah, kita mau mencari tabel R. Syaratnya di sini tadi dikatakan bahwa alfa itu alfanya 5%, artinya 0,05, sedangkan df-nya n min k. N-nya 30, kemudian N itu adalah jumlah responden, K di sini sebagai jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaannya ada 5. 30 dikurangi 5 itu adalah 25. Maka kita mencari nilai R hitung di mana DF-nya 25 sedangkan alfanya 0,05 atau 5%. 0,05 di sini, kemudian kita tarik sampai baris ke 25. 0,381.
kita lihat 0,381. Nah, benar 0,381. Kita bandingkan apakah R tabel itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai R hitung. R hitungnya ini tadi ya, atau ini R hitung 0,6267, itu berarti lebih besar dari 0,381. Ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Begitu juga dengan pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima. Semuanya dibandingkan satu persatu dengan alfanya dengan R hitung R tabelnya sama. Kesemuanya ini lebih besar dari, atau ini ya, ini lebih besar dari 0,381, maka semuanya valid pertanyaan tadi, pertanyaan pertama sampai ke 5. Kemudian kita sekarang beralih kepada reliabilitasnya. Membandingkan nilai alfa hitung dengan nilai standar, yaitu 0,60. Alfa hitungnya tadi, alfa hitungnya di sini di outputnya 0,841. 0,841 lebih besar dari 0,60 ya kan. Berarti kalau alfa hitung itu lebih besar dari 0,60, maka dikatakan reliable gitu ya. Sudah sama. Ini syaratnya, jika nilai alfa hitung lebih besar dari 0,60, maka pertanyaan tersebut reliable. Jika alfa hitung kurang dari 0,60, maka pertanyaan tersebut tidak reliable. Sedangkan alfa hitungnya tadi 0,841 lebih besar dari 0,60, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut reliable gitu ya. Sudah paham? Sudah selesai modul 4. Silahkan di save pekerjaannya. Ini di save dengan praktek 4, kemudian outputnya juga di save, jangan lupa. Ini sudah saya save ya, outputnya yang belum di save. Baik, saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.